Saudara yang berkati oleh Tuhan, kita sudah memasuki di bulan terakhir di tahun 2025. Ada banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita, dari bulan pertama sampai bulan ke-11. Saya yakin dan percaya kalau kita berada sampai hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Dan saya yakin dan percaya kalau kita berada sampai hari ini, itu semua juga karena pertolongan Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita. Dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-6, saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita akan bacakan kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama dalam hitungan ketiga. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-6 dalam hitungan ketiga. Demikian firman Tuhan, 1, 2, 3. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita harus menyadari penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita sepanjang tahun 2025 itu sangat-sangat sempurna. Makanya kita bisa melewati hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, sampai pada hari ini di tanggal yang ke-7. Tinggal 24 hari lagi kita akan melewati tahun yang lama. Nah, kalau kita ada sampai hari ini, itu bukan karena kuat dan gagahnya kita, tetapi karena pertolongan Tuhan yang benar-benar kita rasakan. Ayat ini merupakan sebuah keyakinan penuh yang penulis Ibrani katakan. Kalau saya pelajari kitab Ibrani, itu tidak diketahui dengan jelas siapa yang menulis kitab ini. Tidak ditemukan bukti-bukti otentik siapakah orang yang menulis kitab ini. Tapi kalau kita pelajari dari gaya bahasa tulisan, itu menuju kepada Rasul Paulus. Tetapi 100% pun bukti tidak ada yang menyatakan bahwasanya Rasul Paulus sebagai penulis. Tetapi tidak jadi masalah siapa yang menulis kitab ini. Tetapi kitab ini sudah menjadi firman Tuhan, yang artinya menjadi Allah sendiri. Nah, keyakinan yang penulis kitab Ibrani nyatakan, itu bukan keyakinan yang lahir dari perkataan biasa Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan. Tapi keyakinan ini terjadi atas kebenaran firman Tuhan. Mari kita perhatikan di ayat yang kelima. Di bagian yang B. Dikatakan begini, bagian B, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi penulis Ibrani, mengapa dia dengan yakin dia berkata, Tuhan adalah penolongku, bahwasanya firman Tuhan sendiri yang mengatakan, Tuhan tidak akan meninggalkan dia, dan Tuhan tidak akan membiarkan dia. Dan ini pun akan terjadi bagi setiap kehidupan kita Bapak Ibu Saudara yang yakin dan percaya kepada Tuhan, bahwasanya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, bahwasanya Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Karena apa? Karena dia adalah penolong yang sejati. Dan saya mau katakan kepada kita semua yang ada di tempat ini, yang bisa menolong kita setiap saat itu hanya Tuhan. Suami kita, istri kita, orang tua kita, anak kita, itu tidak akan bisa menolong kita setiap saat. Karena mereka manusia yang terbatas. Gembala kita, pemimpin rohani kita, tidak akan bisa menolong kita setiap saat. Karena mereka terbatas. Tetapi Tuhan itu akan menolong kita setiap saat. Dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita orang-orang percaya itu tepat pada waktunya.
Karena apa? Karena Dia ada bersama dengan kita. Kita berdoa kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya, kita rindu bahwasanya bangku-bangku yang kosong ini diisi oleh jiwa-jiwa, sama hal seperti ketika kita membangun pelayanan di tempat ini. Saudara, yang pegang hati manusia itu Tuhan. Sekalipun bos Iwip itu tidak percaya Tuhan, tapi yang pegang hati dia Tuhan. Amin. Kita minta tolong supaya Tuhan jamah hatinya, sehingga mereka yang, kan kasihan juga orang-orang yang kerja, yang tidak bisa beribadah, boleh bersinggah sebentar, barang 1,5 jam untuk beribadah, menikmati hadirat Tuhan, menikmati berkat Tuhan. Saya yakin dan percaya ketika kita minta dengan penuh keyakinan, itu akan terjadi bagi setiap kehidupan kita. Karena saudara, untuk datang ke tempat ini itu bukan perkara yang gampang, saudara. Ya syukur-syukur tadi ketika saya datang itu tidak sedang posisi hujan. Coba kalau posisi hujan. Makanya tadi hamba Tuhan Jerry bilang, "Sir, jangan pakai rapi dulu." Kenapa? Kan tadi malam tidak hujan. Ternyata memang becek, saudara. Makanya dia sarankan saya jangan pakai rapi dulu, nanti ganti di tempat ibadah. Tapi puji Tuhan, kami bisa melewati, karena sekarang kalau dulu kan masih bisa orang mau dola LV. Kalau sekarang enggak, orang harus tunggu main hall. Untuk apa? Untuk antar 4 orang kemari. Tadi saja orang so lewat sampai di ujung sana. Di ujung sana orang so lewat. Karena orang juga enggak bisa mau toki DP apa? DP auto, karena DP kepala sama DP DP penumpang itu tak pisah. Pas dia babelok baru dia kasih berhenti 4 orang. Ya lumayan, bajalan sini, bajalannya sih tidak masalah, cuma masalahnya kan ini area hauling, tidak boleh sembarang. Tapi puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan, kita harus meyakini, kita harus memiliki iman bahwasanya Tuhan itu yang menjadi penolong dalam setiap kehidupan kita. Saya mau katakan begini, keyakinan orang percaya kepada Tuhan itu menimbulkan keberanian. Makanya kalau kita yakin Tuhan adalah penolong kita, kita tidak akan pernah takut menghadapi tantangan kehidupan ke depan. Kita tidak tahu tahun 2026 itu seperti apa. Saudara, setiap tahunnya di bangsa kita, Indonesia, mau mengakhiri tahun itu akan terjadi namanya bencana besar. Betul nggak? Baru-baru ini Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, saya baca update beritanya itu 600 lebih yang meninggal, belum yang ditemukan. Rumah-rumah rata. Setiap tahunnya ketika kita mau mengakhiri tahun, menutup tahun, pasti di bangsa negara kita itu akan terjadi hal-hal yang apa? Hal-hal yang membuat kematian. Tapi percayalah, orang-orang percaya yang hidup dalam pertolongan Tuhan, mereka akan diluputkan. Mereka akan dilepaskan. Karena apa? Karena Tuhan itu penolong yang sejati. Tuhan menolong orang percaya itu nggak setengah-setengah. Tapi Tuhan menolong orang percaya itu apa? Penuh. Makanya orang yang percaya kepada Tuhan, dia akan memiliki keberanian untuk melangkah sekalipun dia tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Tapi keyakinan ini itu terbentuk lewat apa? Lewat hubungannya dengan Tuhan. Saudara, kita buka Kejadian. Kejadian pasal yang ke-6. Ayat yang ke-9. Dikatakan begini, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ini Nuh. Bagaimana kehidupan orang-orang yang sezaman Nuh? Kita naik ke atas. Di ayat 5 dengan 6.
Dikatakan begini, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesalah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Nuh hidup dengan orang-orang yang setiap harinya itu melakukan kejahatan. Tapi apa yang terjadi dengan Nuh? Nuh tidak takut. Karena apa? Karena Nuh itu percaya Tuhan akan menolong. Bahkan Nuh itu diberikan Tuhan kemampuan untuk hidup benar. Nuh, Tuhan berikan kemampuan untuk hidup tidak bercela. Bagaimana kehidupan kita kalau kita diperhadapkan dengan lingkungan yang setiap harinya itu berbuat jahat? Bahkan kejahatannya itu, firman Tuhan katakan besar. Sampai apa? Membuat Allah menyesal. Sampai hati Allah itu apa? Pilu, sakit. Tapi Nuh, dia bisa berjalan. Kenapa? Itu tadi, keyakinan Nuh itu terbentuk lewat apa? Lewat Nuh bergaul dengan Tuhan. Lewat Nuh memiliki hubungan dengan Tuhan. Makanya penting sekali bagi kehidupan kita orang-orang percaya itu kita bergaul dengan Tuhan. Karena hari-hari ini ada banyak orang percaya ke gereja dia tidak bergaul dengan Tuhan. Hari-hari ini banyak orang percaya ke gereja dia hanya apa? Hanya mengisi absensi. Hari-hari ini orang-orang percaya banyak ke gereja karena dia menyadari dia orang Kristen. Supaya apa? Supaya dia tidak ditanya oleh temannya, anak Kristen kenapa hari Minggu tidak ke gereja? Makanya tidak banyak hari-hari ini orang-orang percaya mengalami namanya kemerosotan rohani. Datang kosong, pulang kosong. Saya yakin dan percaya kita semua yang ada di tempat ini bukan tipe orang-orang seperti ini. Coba kita buka 2 Timotius. 2 Timotius 3 ayat yang kelima. Saya baca dulu ayat ke-1, nanti saya lompat ke ayat yang kelima. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Itu pada akhir zaman. Kita berada di akhir zaman. Lihat, orang-orang percaya di akhir zaman. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Dan tadi di awal saya katakan apa? Ada banyak orang gereja itu tidak membangun hubungan dengan Tuhan. Karena apa? Ada banyak orang ke gereja itu sebagai formalitas. Bahwasannya dia orang Kristen. Supaya dia tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan orang di sekitarnya. Kenapa hari Minggu karena tidak ke gereja? Makanya dia pergi ke gereja. Sehingga tidak ada namanya mengalami pertumbuhan rohani. Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan, silkus kehidupan kekristenan itu harus sampai pada kepenuhan Kristus, yaitu kepada kesempurnaan. Jangan sampai kita menjadi orang percaya hanya pada tahap dewasa rohani, tapi orang percaya itu sampai pada kepenuhan Kristus. Nah, inilah gunanya kenapa kita membangun hubungan dengan Tuhan. Supaya kita itu mendapatkan apa? Mendapatkan keberanian, kekuatan, keyakinan dalam menjalani kehidupan. Kan kita tahu Allah menyertai kita. Dia adalah Allah Immanuel, titik. Penyertaan Tuhan itu untuk selama-lamanya. Penyertaan Tuhan itu untuk kita semua. Nah, itu bisa kita dapatkan lewat apa? Lewat hubungan kita dengan Tuhan. Kepercayaan itu kita dapatkan lewat hubungan kita dengan Tuhan. Makanya dengan yakin, kitab Ibrani katakan apa? Bahwasanya Tuhan penolong. Saya mau katakan kepada kita semua yang ada di tempat ini, iblis akan selalu menanamkan setiap ketakutan-ketakutan dalam kehidupan kita. Apapun itu. Baik itu ketakutan dalam rumah tangga, ketakutan dalam usaha, ketakutan dalam pekerjaan. Tapi percayalah,
kalau Allah yang sudah mempersatukan kita dengan istri dan suami kita, Dia juga akan menjaga rumah tangga kita. Percayalah, kalau Allah yang sudah membangun usaha kita, Dia juga yang akan menjaga melindungi usaha kita. Percayalah, kalau Allah yang sudah memberikan kita pekerjaan, percayalah, Dia juga yang akan memberikan kita kemampuan dan menjaga pekerjaan kita. Itu bukti Allah menjadi penolong dalam setiap kehidupan kita. Makanya sebagai orang-orang percaya, jangan pernah kita berikan ruang ketakutan dalam kehidupan kita. Apapun. Di dalam Alkitab, kata jangan takut itu ditulis 365 kali. Yang artinya dalam setiap hari, jangan sampai kita merasakan takut. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita memiliki keyakinan yang teguh bahwasanya Tuhan adalah penolong dalam setiap kehidupan kita. Tidak lama lagi kita akan meninggalkan tahun 2025, tahun yang mungkin penuh dengan tantangan dalam kehidupan kita, tahun yang mungkin penuh dengan masalah persoalan. Tapi saya katakan kalau kita masih bisa melewati semuanya, itu karena pertolongan Tuhan yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Jadi mari milikilah keyakinan yang sama dengan penulis Ibrani, bahwasanya Tuhan menjadi penolong dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kebenaran firman Tuhan. Tundukkan kepalamu.